Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuria Domakin dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit tutorial dalam mengolah data pada statistik dengan menggunakan Microsoft Excel. Baiklah teman-teman, di sini kita mempunyai data dari nilai UTS mata kuliah statistik dasar yang akan kita olah. Yang pertama, kita mencari dulu banyak data, kita klik sama dengan count. Karena di sini opsi rumusnya tidak kelihatan, nanti teman-teman tolong perhatikan rumusnya yang ada pada kolom dengan baik. Count, kita lanjut sama dengan count, kita blok data-datanya, tutup kurung lalu enter. Untuk mencari nilai maksimum, klik sama dengan max, kita blok data-datanya, tutup kurung lalu enter. Untuk mencari nilai minimum, sama dengan min, blok data-datanya, tutup kurung lalu enter. Untuk mencari nilai rank, sama dengan maksimum dikurangi dengan minimum, enter. Untuk mencari banyak kelas, kita klik sama dengan 1 ditambah dengan 3,33 dikalikan dengan log n, tutup kurung lalu enter. Ini kita bulatkan saja menjadi 7. Untuk mencari panjang kelas, kita klik sama dengan nilai rank dibagi dengan banyak kelas 7 tadi, enter. Ini kita bulatkan saja menjadi 5. Oke, kita lanjut dengan intervalnya. Di sini saya memasukkan nilai intervalnya secara manual ya teman-teman, tidak sempat saya videokan karena untuk membatasi durasi video ini. Oke, kita lanjut dengan frekuensi. Kita klik sama dengan lalu frekuensi. Kita blok data-datanya. Kita blok data-datanya ini. Titik koma. Kita blok kelas interval atas. Oke, tutup kurung lalu enter. Nah, di sini nilai frekuensinya sudah ada ya teman-teman. Oke, kita jumlahkan dulu, itu sama dengan sum. Kita blok data-datanya, enter. 60 ya teman-teman, total frekuensinya. Kita mencari XI, kita klik sama dengan median. Median, kelas interval bawah, ini titik koma, kelas interval atas. Tutup kurung lalu enter. Oke, sini teman-teman kita tinggal menariknya saja ke bawah. Nah, otomatis nilainya akan muncul. Kita lanjut dengan frekuensi dikali dengan XI. Kita klik sama dengan, kita klik frekuensi, kalikan dengan nilai XI-nya. Enter. Oke. Tinggal kita tarik. Oke, kita jumlahkan dulu. Klik sama dengan sum. Kita blok data-data fxi ini. Enter. Oke. Lalu kita lanjut dengan mencari mean. Kita klik sama dengan total dari fxi ini kita bagikan dengan total frekuensi. Enter. Untuk mencari median, kita klik sama dengan median. Kita blok data-data ini. Tutup kurung lalu enter. Untuk mencari modus, kita klik sama dengan mode. Kita blok data-datanya. Tutup kurung lalu enter. Untuk mencari standar deviasi, kita klik sama dengan STDEF. Oke. Kita blok data-datanya, enter. Untuk mencari varians, kita klik sama dengan, kita blok standar deviasi ini, kita pangkatkan dengan 2, lalu enter. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat grafik. Sebelum itu kita membuat dulu kelas interval atau nilai interval ini secara manual. Di sini saya sudah buat. Lalu saya blok frekuensi. Saya pilih menu insert, kolom. Lalu kita pilih grafik yang pertama. Oke. Di sini kita tinggal mengaturnya di tempat mana yang kita ingin meletakkannya. Oke. Selanjutnya kita klik kanan, kita pilih select data, kita centangkan seri 1, lalu kita edit. Di sini kita masukkan nilai interval yang tadi kita buat secara manual pada access label rank. Oke, lalu kita tekan OK. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa nilai intervalnya sudah ada ya pada grafik ini. Kita tinggal menamai grafik ini sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menamai grafik ini dengan, atau saya memberi nama grafik ini dengan grafik nilai
UTS statistik. Oke. Jadi seperti begitu ya teman-teman. Sekian. Baik teman-teman, di sini saya memiliki data-data yang ada dalam tabel ujian fisika SMA kelas eksperimen. Di sini adalah data-datanya tuh. Di sini ada sekitar 40 data ya teman-teman. Nah, di bagian ini adalah data yang masih beracak, dan di sebelahnya adalah data yang sudah saya urutkan ya teman-teman. Nah, untuk X ini adalah nilai-nilai yang ada atau data-data yang ada di dalam kelas eksperimen. Di sini saya masukkannya tidak sempat saya videokan ya teman-teman. Ini saya masukkan secara manual. Lalu kita lanjut dengan mencari frekuensi. Kita klik sama dengan countif. Karena di sini opsi rumusnya tidak kelihatan, nanti teman-teman tolong perhatikan rumusnya yang ada pada kolom dengan baik ya. Oke, kita lanjut. Kita blok data-data yang sudah kita urutkan tadi. Titik koma. Kita klik nilai XI. Oke, tutup kurung. Lalu enter. Oke. Sini kita bisa tarik saja langsung bawah ya teman-teman. Oke. Oke, kita jumlahkan dulu. Kita klik sama dengan zoom. Kita blok data-data. Enter. Jadi total frekuensinya adalah 40. Kita lanjut mencari FR. Kita klik sama dengan, kita blok frekuensi dari atas hingga ke bawah. Lalu kita bagikan dengan total frekuensinya itu yaitu 40. Enter. Dan otomatis nilai FR-nya akan muncul ya teman-teman. Kita lanjut dengan mencari FRK. Kita klik sama dengan, kita salin nilai FR yang pertama, lalu kita enter. Untuk yang kedua, kita klik sama dengan zoom. Kita blok nilai FR12, tutup kurung, lalu kita masukkan US dollar di bagian nilai FR yang pertama ya. Oke, teman-teman bisa memperhatikannya. Lalu enter. Oke, sini tinggal kita tarik saja langsung ke bawah. Oke, nilainya akan muncul ya teman-teman. Kita lanjut untuk mencari FRK SB atau frekuensi kumulatif sebelumnya, kelas sebelumnya. Yang pertama sini kita masukkan 0, yang kedua kita klik sama dengan, kita salin dari nilai FR pertama, kita tempel. Yang ketiga kita klik sama dengan zoom, kita blok FR12, tutup kurung, lalu kita menambahkan US dollar. Oke, teman-teman bisa melihatnya. Lalu enter. Di sini tinggal kita tarik saja langsung ke bawah teman-teman. Oke, dan nilainya langsung muncul. Sebelum mencari XI, kita mencari dulu simpangan baku. Sebelum mencari XI, kita mencari dulu rata-rata. Itu klik sama dengan average. Lalu kita blok data-datanya. Enter. Kita mencari lagi simpangan baku. Kita klik sama dengan STDEF. Oke, kita blok data-datanya. Enter. Oke. Untuk mencari nilai XI-nya, kita klik sama dengan buka kurung, klik nilai set XI, dikurangi dengan rata-rata, tutup kurung, lalu dibagikan dengan simpangan baku. Oke, di sini kita menambahkan dolar di antara nilai simpangan baku dengan rata-rata, tambahkan dolar, lalu enter. Oke.
kita menariknya hingga ke bawah, dan nilainya akan muncul. Untuk mencari nilai FZI, kita klik sama dengan norms. Kita klik nilai ZI, titik koma, lalu true, enter. Untuk mencari nilai D1, kita klik sama dengan ABS, lalu kita klik FZI, dikurangi dengan nilai FRK SB, enter. Ini kita tinggal tarikkan ke bawah. Oke. Untuk mencari D2, kita klik sama dengan ABS, FZI, kurangi dengan FRK, enter. Oke, kita mencari nilai maksimum dari D1 D2, kita klik sama dengan max. Kita blok data-data yang ada di D1, kurung, lalu enter. Sama dengan max. Kita blok data-data yang ada di D2, kurung, enter. Untuk mencari nilai D maksimum, kita klik sama dengan max. Kita blok data-data yang ini, enter. Untuk nilai D tabelnya adalah 0,215035. Jadi, data-data ini berdistribusi normal jika nilai Dmax lebih kecil daripada nilai D tabel. Baiklah teman-teman, di sini saya memiliki data hasil ujian fisika SMA kelas kontrol. Berikutnya, untuk nilai XI adalah nilai yang ada pada kelas kontrol yang kita masukkan di nilai XI-nya. Oke, selanjutnya kita mencari nilai frekuensi, kita klik sama dengan, lalu countif. Kita blok data-datanya. Titik koma, nilai XI-nya, lalu enter. Di sini tinggal kita tarik ke Oke, kita jumlahkan frekuensinya. Kita klik sama dengan zoom. Zoom, kita blok data-datanya. Enter. 40 ya teman-teman. Untuk total frekuensinya. Untuk FR, kita klik sama dengan kita blok frekuensi, data frekuensi, kita bagikan dengan total frekuensi. Enter. Oke. Untuk FRK, kita klik sama dengan, kita klik nilai FR yang pertama, lalu enter. Yang kedua, kita klik sama dengan zoom. Kita klik FR12, kurung, kita menambahkan US dollar, enter.
Lalu tinggal kita menariknya hingga ke bawah ya teman-teman. Oke, dan nilai-nilainya akan muncul. Nah, selanjutnya untuk FRK, yang pertamanya kita isi 0, yang kedua atau yang berikutnya kita klik sama dengan, kita klik nilai FR yang pertama lalu enter. Yang ketiga kita klik sama dengan sum, kita blok FR12, tutup kurung, kita menambahkan US dollar lalu enter. Oke, kita tinggal menariknya hingga ke bawah dan nilainya akan muncul. Oke, untuk mencari nilai ZI, kita mencari dulu rata-rata. Kita klik sama dengan average. Kita blok data-data. Oke. Lalu enter. Untuk simpangan baku kita klik sama dengan STDEF. Kita blok data-datanya. Oke. Lalu enter. Oke, kita kembali ke nilai ZI. Kita klik sama dengan buka kurung, nilai XI kita kurangi dengan rata-rata, tutup kurung, lalu kita bagikan dengan nilai simpangan baku. Enter. Oke. Sini kita menariknya hingga ke bawah. Oh, sepertinya ada yang salah teman-teman. Coba kita ulangi. Kita klik sama dengan untuk mencari nilai XZI, kita klik sama dengan buka kurung, kita klik data XI yang pertama, kita kurangi dengan rata-rata, tutup kurung, lalu kita bagikan dengan nilai simpangan baku. Oke, sini kita menambahkan US dollar di antara rata-rata dengan simpangan baku. Oke, seperti ini teman-teman, lalu enter. Oke, kita tinggal menarik. Nah, oke, dan ini akan muncul. Untuk selanjutnya FZI, kita klik sama dengan norm. Ini ya teman-teman. Lalu kita klik XI, kita klik ZI, titik koma, true, kita pilih true, lalu enter. Di sini kita tinggal menariknya hingga ke bawah. Oke, nilainya akan muncul. Untuk mencari D1, kita klik sama dengan ABS. Nilai FZI dikurangi dengan nilai FRKSB. Oke, lalu enter. Sini tinggal kita menariknya hingga ke bawah. Untuk D2 kita klik sama dengan ABS. Nilai FZI dikurangi dengan FRK. Enter. Oke, kita menariknya hingga ke bawah. Oke, kita akan mencari nilai maksimum di D1 dan D2. Kita klik sama dengan max. Kita blok data-data yang ada di D1. Enter. Lalu D2 kita klik sama dengan max. Kita blok data-data yang ada di D2. Enter. Oke. Oke. Ini max. Dia tabel. Untuk mencari Dmax antara D1 dan D2, kita klik sama dengan max. Kita blok data yang ada di D1 dan D2, lalu enter. Untuk di tabelnya 0,215035.
Jadi berdistribusi normal jika nilai di max lebih kecil daripada nilai di tabel. Oke. Baiklah teman-teman, di sini kita mempunyai data-data dalam tabel hasil ujian fisika SMA, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Di sini kita akan mengolahnya dengan menggunakan uji homogenitas. Yang pertama, kita mencari dulu varians dari kelas eksperimen. Kita klik sama dengan var. Kita blok data-data yang ada pada kelas eksperimen, lalu enter. Untuk varians kedua atau untuk kelas kontrol, kita klik sama dengan var. Kita blok data-data yang ada pada kelas kontrol, lalu enter. Untuk mencari F hitung, kita klik sama dengan, kita blok varians 1 dibagi dengan varians 2, lalu enter. Di F tabel, kita klik sama dengan, lalu pin, 0, teman-teman 0,05, titik koma, 39, titik koma lagi 39, kurung, lalu enter. Oke. Nah, di sini kita akan pilih data, kita klik data analisis, kita pilih yang F test to sample for variance. Kita klik, lalu oke. Kita blok data untuk varians 1, variabel 1 rank, kita klik data-data yang ada di kelas eksperimen dari judul. Oke, yang untuk variabel kedua, kita blok data-data yang ada di kelas eksperimen dari judul. Untuk nilai alfanya 0,05, kita klik labels, kita pilih output rank, kita sini kita pilih 4, mana kita mau, kita klik sini aja. Oke, dan nilainya muncul. Selanjutnya kita klik data analisis, kita pilih lagi yang the test to sample assuming equal variance. Oke, kita klik OK. Kita seperti yang pertama, variabel 1, kita blok data yang ada di kelas eksperimen dari judul. Untuk variabel kedua, kita blok yang ada di kelas eksperimen dari judulnya ya teman-teman. Oke, kita klik labels, alfanya 0,05. Oke, nah ya teman-teman, sini ya teman-teman, kita akan membuat kesimpulan dari uji F dan uji T. Untuk uji F test to sample for variance, karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya ditolak. H0-nya ditolak. Kedua kelompok data tersebut memiliki varians yang homogen. Jadi, karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Kedua kelompok data tersebut memiliki varians yang homogen. Kesimpulan untuk uji T, karena T hitung lebih besar,
dari tabel, maka H0 ditolak. Artinya, secara signifikan, rata-rata kelas eksperimen yang diajarkan pada siswa lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Oke, jadi kesimpulan untuk uji T, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya secara signifikan, rata-rata kelas eksperimen yang diajarkan pada siswa lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Oke.